Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas power bank yang berdaya 65 watt untuk dites ke ponsel yang sudah mendukung fast charging 33 watt atau supercharger 33 watt. Nah, power bank yang akan saya tes kali ini dari brand unit yang memiliki seri QuickBox C30 dengan model kode tipe UPB153. Berkapasitas 30.000 mAh, ini support daya 65 watt. Nah, sebelumnya akan saya bahas fitur dari power bank unit ini ya, yang berdaya 65 watt. Ini fitur utamanya dia. Dia mendukung quick charging 4.0 atau 3.0 juga bisa. Dan mendukung power delivery 65 watt. Nah, seperti itu ya. Itu spesifikasi fitur fast charging utamanya dia. Oke, sekarang akan saya tes ke ponsel Infinix Hot ya. Ini yang sudah support fast charging atau supercharger 33 watt. Kita lihat dia bisa output daya 33 watt ke Infinix Hot ini atau tidak. Mari kita tes sekarang. Oke, ini ya, saya menggunakan kabel charger bawaan dari ponsel Infinix Hot yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Nah, seperti ini kabelnya ya. Oke. Dari USB A to USB Type C. Nah, ini ya. Ponsel Infinix Hot dia persentase baterai berada di 10%. Oke. Akan saya coba sekarang apakah dia support fast charging 33 watt atau tidak. Nah, lihat. Dia ternyata tidak support supercharger 33 watt atau fast charging ke ponsel Infinix Hot. Oke, sekarang kita lihat dari segi indikator baterai ya. Lihat, ini dia ada petir 2, artinya dia support fast charging. Nah, kalau Infinix Hot ini di dalamnya terdapat dua struktur fast charging ya. Satu yaitu fast charging 18 watt yang bisa saya katakan ya fast charging 18 watt. Lalu yang kedua supercharger 33 watt. Nah, kalau yang dari power bank ini dia membacanya dia mampu ke Infinix Hot atau supercharger 33 watt, dia mampunya hanya sebatas fast charging 18 watt. Lihat. Nah, ya. Dia petir 2. Oke. Sekarang kita lihat dari segi ampere meter. Nah, lihat. Dia mentok di angka berapa ini? 2760 mA output dayanya. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata power bank 65 watt dibuat charging ke ponsel 33 watt, dia mampunya ke 18 watt atau fast charging 18 watt. Oke, sekarang kita lihat dari segi struktur daya di sini. Lihat dia. Dia maksimalnya 9 volt kali 1,6 ampere. Nah, realnya seperti itu. Ini kalau dikalikan berapa? Nah, sekitar di angka berapa? 13, 14 atau 15 wattan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lihat di angka ini dia sudah stabil di sini. 2790 di ampere meter. Oke, itu kemampuan power bank dari yang berdaya 65 watt. Nah, kira-kira power bank yang berdaya 30 watt, 45 watt, 65 watt, dan 100 watt, dia juga seperti itu ketika dimasukkan ke dalam ponsel yang berdaya di atas berapa? Di atas 22,5 watt ya. Yaitu seperti 25 watt, 33 watt, 45 watt, dia mentok seperti ini. Oke, sekarang kita coba dari sisi yang lain ya. Kalau digunakan untuk charging ke apa namanya? Ponsel yang support fast charging. Kita lihat ya. Contoh ini saya ada ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Oke ya, saya mulai dari sekarang persentase baterai dari 35% saya hubungkan sekarang ke ponsel Samsung M11 yang mendukung adaptive fast charging 15 watt. Lihat, dia support PD atau daya 14 watt. Memang dia mampunya seperti itu. Nah, ya. Lihat ada tulisannya. Lihat. Di sini ada tulisannya fast charging. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita recharging power bank ini. Dia daya 65 wattnya itu yang bagaimana? Wong di sini tulisannya support daya 65 watt seperti itu ya.
Baik, sekarang coba akan saya recharging power bank ini dengan menggunakan GaN charger 65 watt dari brand unit. Nah ya, 65 watt versus 65 watt. Saya untuk mengetahui ini tulisannya support 65 watt tapi ke ponsel 33 watt kok tidak mampu, atau hanya sebatas di daya 15 watt sampai 18 watt seperti itu ya. Oke, sekarang saya charging power bank ini. Ini kalau power bank ini ya support di daya hingga 59 watt dari segi input atau recharging power bank. Nah, biasanya power bank itu dia dayanya itu sesuai dengan output dan inputnya. Nah, seperti contoh power bank yang berdaya 20 watt atau 18 watt atau 22,5 watt, dia rata-rata mendukung input daya sekitar 18 watt. Nah, ini lihat power bank yang berdaya 65 watt dia mendukung daya 59 watt atau 58 watt. Biasanya clock speednya atau wattnya agak diturunkan. Ini selisih berapa? Selisih 7 watt ya. Nah, seperti itu. Jadi dia mendukung daya input 65 watt. Nah, seperti itu ya. Kalau dianalisis lebih dalam lagi ya, sebagai contoh ya, ini dia spesifikasinya dia mendukung quick charging 4.0 dan power delivery 65 watt. Nah, kalau saya analisis ya, power bank ini itu dipecah menjadi dua kriteria daya. Yang pertama, daya antara 15 watt sampai 22,5 watt atau mungkin daya 15 watt sampai 18 watt. Nah, dia mendukung fast charging antara daya 15 watt sampai 18 watt. Contoh tadi saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung M11, dia support adaptive fast charging 15 watt. Ya, contoh tadi saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix Hot 30, dia support fast charging 18 watt. Artinya dia mentok di daya 18 watt untuk charging ponsel. Lalu ini yang power dari 65 watt ya, ini digunakan untuk laptop, mungkin seperti itu. Berhubung saya tidak punya laptop, jadi tidak bisa melakukan tes, dan saya hanya bisa melakukan tes dari segi input saja. Lihat ya, inputnya di sini mencapai hingga, lihat ini, oh naik ya, oh enggak, naik di 59. Nah, seperti itu. Oke, sekarang coba kita tes dari sisi kabel yang lain. Tadi saya tes menggunakan kabel bawaan ponsel Infinix yang support daya 33 watt, status superchargernya tidak aktif ya. Nah, coba sekarang saya tes menggunakan kabel yang berjenis USB Type-C to USB Type-C yang tadi saya tes untuk recharging power bank mendukung hingga 59 watt. Nah, kalau dari bawaan Infinix ini berjenis USB A to USB Type-C seperti ini. Oke, kita coba sekarang, mungkin kabelnya yang kurang support ya atau kurang mendukung. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini ya, saya hubungkan. Oke, kita coba ke ponsel Infinix apakah support atau tidak. Lihat, dia tidak mendukung supercharger 33 watt, hanya sebatas di angka fast charging 18 watt. Nah, seperti itu. Kita lihat ini. Lihat, dia di angka berapa? 15, 16 watt, 17 watt ya. Nah, ada indikator PD. Nah, memang dia power bank ini mampunya untuk charging ponsel ya. Sebatas maksimalnya kalau di Infinix ini 18 watt, bukan supercharger 33 watt. Baik, jadi kesimpulannya untuk power bank yang berdaya 65 watt ya, berdasarkan tes saya, ternyata dia tidak mendukung supercharger 33 watt. Berdasarkan ini tes ke Infinix Hot 30. Nah, seperti itu ya. Jadi dia hanya mentok di daya fast charging 18 watt ke ponsel Infinix Hot 30. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya simpulkan, menurut saya power bank ini itu dayanya dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama untuk ponsel, yang kedua untuk laptop ataupun untuk recharging power bank itu sendiri. Yang pertama untuk ponsel, dia mendukung daya fast charging 15 watt sampai 18 watt. Hal itu bisa kita lihat ya ketika saya charging menggunakan Samsung Galaxy M11 ya, support fast charging 15 watt aktif. Ketika charging ke ponsel Infinix Hot 30 support fast charging 33 watt tapi yang bekerja di fast charging 18 watt.
ketika saya charging power bank ini, recharging power bank ini ya, dia sudah support hingga daya 59 watt atau bisa saya katakan support daya input 65 watt. Nah, seperti itu ya. Jadi power bank ini pada dasarnya dayanya dipecah menjadi dua bagian seperti itu. Dan perkiraan opini saya ya, untuk power bank yang berdaya seperti 30 watt, 45 watt, 65 watt, 100 watt, dia juga seperti itu. Kalau mau dianalisis lebih lanjut, lihat di sini. Dia support quick charging 4.0, bukan support super fast charging 33 watt atau super fast charger ya. Nah, seperti itu. Dan dia support power delivery 65 watt. Nah, yang power delivery 65 watt itu digunakan untuk recharging power bank itu sendiri dan digunakan untuk charging ke laptop. Sayangnya saya tidak punya laptop sehingga tidak bisa melakukan tes ke laptop yang menggunakan jenis port USB Type-C. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Jadi kalau teman-teman cari power bank yang digunakan untuk charging ke ponsel supercharger 33 watt atau di atasnya, saya sarankan lebih baik cari power bank yang berdaya antara fast charging 18 watt hingga 22,5 watt. Jangan cari yang berdaya 30 watt sampai di atasnya. Menurut saya itu mubazir karena kurang maksimal, karena dayanya tetap di angka 18 watt atau sesuai dengan kriteria fast charging ponsel dasar itu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain tentang charging power bank yang berdaya besar ke ponsel yang support supercharger, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didit undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.